channel. Kembali lagi dengan aku Yonita Indiar. Kali ini aku mau membagi tips buat teman-teman memilih formasi dan instansi yang tepat pada saat mendaftar CPNS. Nah, ini menurut pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Jadi di sini itu aku memilih formasi Pemprov DKI Jakarta pada saat tahun 2019. Nah, aku di sini kenapa milih itu? Karena memang aku maunya itu bekerjanya itu nggak ditempatkan di mana saja. Jadi aku maunya tetap di Jakarta karena aku sudah berkeluarga dan aku juga sudah mempunyai anak. Bagi aku pribadi ya, pendapat aku sendiri, daripada aku jadi CPNS terus ditempatkan di mana saja harus meninggalkan keluarga aku, suami aku, anak-anak aku, mendingan aku nggak usah jadi CPNS kayak gitu. Jadi ya, apapun kata orang pada saat aku mendaftar Pemprov DKI Jakarta itu mereka bilangnya Pemprov DKI Jakarta itu saingannya tuh banyak, Pemprov DKI Jakarta itu susah masuknya. Itu aku nggak dengerin karena aku bismillah aja, yang penting aku coba dulu rezekinya kemana. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman, apabila teman-teman udah yakinnya di situ, udah pilih aja di situ. Jadi memang apa kata orang itu kita harus dengerin juga, tapi ya kita juga punya keputusan sendiri gitu, dimana baiknya kita kayak gitu. Nah, kebetulan aku tuh ngerasa pada saat aku mendaftar CPNS 2019 itu aku ngerasa aku tuh merupakan pilihan yang tepat dan memang itu udah rezeki aku kayak gitu. Jadi pada saat aku mendaftar itu aku pilih tadi yang pertama Pemprov DKI Jakarta. Terus aku di sini udah stuck aja di situ, aku nggak mau ke kementerian segala macam, itu enggak. Terus aku di situ mulailah bingung milih formasinya. Pada saat itu aku tuh submit sampai H-1 pendaftaran ditutup. Itu kenapa? Karena aku bingung banget milih formasinya kayak gitu. Jadi memang aku tuh cita-cita aku tuh aku pengen kerja yang dekat dengan rumah aku kayak gitu. Nah, kebetulan tapi aku juga pengennya kesempatannya tuh gede gitu. Jadi di situ aku tanya ke temen aku yang pertama itu dia udah berpengalaman banget nyoba CPNS, yang kedua itu, yang satu itu dia udah masuk CPNS pada tahun 2018. Jadi aku berguru sama mereka pada saat memilih si formasi ini karena aku bener-bener bingung dan aku nggak ngerti gitu apa yang harus aku pikirkan saat itu yang mana. Nah, di sini teman aku bilang itu ada dua pilihan. Yang pertama, itu memang kita mau masuk CPNS tanpa memikirkan kita di posisi apa, atau yang kedua itu kita benar-benar mau masuk CPNS sesuai dengan ilmu pengetahuan kita. Kayak misalkan aku akuntansi, terus pilihnya verifikator keuangan kayak gitu. Nah, di situ aku bimbang banget. Terus aku akhirnya pilih pada saat itu verifikator keuangan itu yang diterima itu sebanyak 16 formasi, 16 orang gitu. Jadi kan untuk berkesempatan lulus di SKD-nya ini kan dikali 3 ya. Dari yang lolos berarti itu 16 kali 3 aja. Teman-teman kalian berapa puluh, hampir 60 orang ya, 50 sekian. Nggak sampai 50 sih. Pokoknya banyak lah gitu, puluhan itu udah banyak teman-teman. Nah, ada satu lagi itu formasi yang dimana terus ada satu lagi formasi yang dimana yang diterima itu dia tuh 46 tapi dibagi ke beberapa tempat. Nah, di setiap tempat itu tuh cuma satu yang keterima kayak gitu. Dan satu lagi teman aku juga bilang, dan dua-duanya ini juga sama, beda lagi pendapatnya. Ada formasi yang verifikator keuangan itu kan cuman jurusan jurusan akuntansi. Yang formasi ekonomi pembangunan yang tadi aku bilang dia ada penempatannya lagi satu-satu itu jurusannya tuh bisa sipil, bisa akuntansi, sama bisa lingkungan, teknik lingkungan. Temen aku ada yang bilang disatuin aja deh jurusannya, jadi saingan kita tuh satu aja gitu, satu si jurusan itu, jadi memperkecil saingan dari jurusan lain. Nah, teman aku yang satu lagi bilang
nggak apa-apa. Banyak jurusan, yang penting peluangnya tuh kita yakin besar, udah gas aja terus, udah pilih aja, dia bilang kayak gitu. Oke, di situ aku juga bingung juga kan, aduh ini benar-benar pilihan yang sulit menurut aku ya, jadi aku tuh harus benar-benar milih yang mana. Nah, di samping kebingungan aku itu, ternyata yang ekonomi pembangunan tadi itu apa namanya, dia ada penempatannya di kelurahan-kelurahan. Jadi dibagi sama si 46 kelurahan, walaupun yang diterima per kelurahan cuma satu, akhirnya tapi dia itu dibagi per kelurahan, kayak kelurahan Pasar Rebo, kelurahan apalagi ya, Klender, kayak gitu-gitu deh pokoknya, dibagi ke 46 kelurahan penempatannya. Nah, aku di situ pikir lagi kan, ada nih kelurahan deket rumah aku. Kebetulan daerah rumah aku itu, aku tinggal di Priuk. Kebetulan daerah rumah aku itu di Jakarta Utara, karena aku punya pikiran sendiri kayak gini. Apa ya? Orang Priuk kayaknya jarang deh yang ngedaftar CPNS. Aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Kayaknya jarang kali ya yang daftar CPNS. Aku mikirnya kayak gitu kan. Walaupun yang terimanya cuma satu, cita-cita aku kan memang kerja deket rumah. Nah, sementara kelurahan yang ada di pilihannya salah satu di antara 46 itu ada satu kelurahan yang deket banget sama rumah aku, itu cuma 5 menit naik sepeda, ataupun naik motor itu lebih cepet lagi ya, paling cuma 3 menit aja gitu. Oke, fix. Akhirnya aku 2 malam itu aku pelototin formasi itu, formasi mana, terus aku berdoa, terus aku tanya suami aku, gitu sih suami aku sih, soalnya aku belum bilang sama mama aku gitu kalau aku tuh daftar CPNS. Aku bilangnya tuh setelah aku mendaftar, setelah aku lulus administrasi awal itu aku baru bilang, karena aku nggak mau orang tua aku berharap besar dulu sebelum aku lolos administrasi awal kayak gitu. Jadi aku tanya suami aku, terus aku pikir lagi sendiri, akhirnya oke, fix, aku pilih formasi pengelola perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup. Nah, di situ memang itu bukan bidang aku yang akuntansi gitu. Jadi itu memang tentang pengelola perekonomian dan lingkungan hidup beneran gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan akuntansi. Akhirnya aku pilih aja karena aku ngincer yang deket sama rumah aku kayak gitu, teman-teman. Nah, udah aku pilih. Ternyata pas udah aku bismillah aja, akhirnya submit. Nah, pas udah pengumuman administrasi awal, pada saat itu tahun 2019 kita tuh nggak bisa lihat berapa saingan kita pas kita milih formasi. Jadi nggak bisa lihat, oh formasi ini yang udah mendaftar itu ada 10 orang, oh formasi ini yang udah mendaftar ada 20 orang, gitu nggak bisa. Jadi kita bener-bener blank aja, kita pilih bismillah. Nah, setelah pengumuman pendaftaran awal, apa sebelum pengumuman gitu ya, kita tuh baru bisa ngecek berapa sih saingan kita gitu. Dan ternyata teman-teman, pada saat aku diliatin sih sama teman aku itu yang tadi yang di sekantor sama aku, ternyata yang ngelamar di kelurahan aku itu cuma 4 orang. Dan di Jakarta Utara itu ada beberapa kelurahan yang kosong, tidak ada pelamar. Nggak di Jakarta Utara aja sih, jadi ada beberapa kelurahan yang kosong, nggak ada pelamar. Aku juga nggak ngerti kenapa. Akhirnya aku ngerasa alhamdulillah saingan aku cuma 4 orang. Jadi memang aku ngerasa beruntung banget di situ, karena di saat teman-teman aku saingannya itu banyak banget, aku cuma 4 orang. Nah, di sini waktu belajarku pun juga pokoknya aku tuh baru sela-sela pekerja tuh aku belajar, aku diskusi sama teman aku, terus sama ikut salah satu kayak contoh-contoh soal premium tuh aku ikut ngerjain, karena biar aku nggak ngeblank banget gitu. Oh, gimana sih soal CPNS itu, karena aku baru pertama kali pas ujian. Akhirnya aku bismillah aja, alhamdulillah wa syukurillah. Pas SKD itu aku satu-satunya lolos passing grade gitu. Jadi 3 orang saingan aku itu nggak lolos sama sekali, nggak ada yang lolos passing grade-nya. Jadi alhamdulillah
aku satu-satunya lolos. Nah pada saat itu teman-teman aku itu bilang ini mah auto CPNS, auto PNS nih, auto masuk gitu. Tapi aku masih nggak percaya teman-teman, karena aku belum pernah ngalamin sendiri. Jadi aku masih nggak percaya. Apa kata mereka, udah yang penting datang aja SKB itu mah langsung lolos kayak gitu. Tapi aku nggak percaya, bukan nggak percaya sih, karena aku belum ngalamin sendiri. Jadi aku masih mikir masih ada kemungkinan yang nggak masuk gitu sih. Terus jadi aku tetap ujian SKB itu aku tetap belajar gitu aja sih. Nah udah sih, jadi itu tips memilih formasi dan instansi. Nah aku ini juga nilai SKD-nya juga termasuk yang nggak tahu paling rendah apa 2 paling rendah di kantor kayak gitu. Jadi memang aku termasuk beruntung, karena yang lain-lainnya itu ada yang sampai 300, hampir 400 itu nggak lolos di kementerian. Jadi aku milih Pemprov juga. Untuk teman-teman yang milih Pemprov itu memang yang pertama keuntungan kita tuh ya ditempatkan di sekitar Pemprov itu aja, nggak mungkin pindah, kemungkinan sangat kecil untuk pindah. Nah yang kedua itu kita memperkecil kesayangan kita kayak gitu, memperkecil sayangan kita dalam segi wilayah kayak gitu. Jadi kan rata-rata misalnya Pemprov DKI banyak kan 80%-nya dari warga Jakarta. Pemprov Tangerang, ke Pemkab Tangerang, banyak kan dari warga Tangerang. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada juga dari pendatang dari mana aja. Atau memang yang angkatan aku juga banyak dari mana-mana, dari Pamulang, dari Majalengka, dari macam-macam itu banyak kayak gitu. Jadi tapi kita punya keuntungannya, ada keuntungannya lah walaupun sedikit kayak gitu sih. Terus formasinya juga pokoknya kita tadi yang aku ceritain tadi ya. Jadi kita tuh mau masuk yang penting jadi CPNS atau mau yang sesuai dengan apa yang ilmu pengetahuan kita. Nah itu pilihannya kembali ke teman-teman semua mau yang mana. Jadi aku cuma menceritakan pengalaman aku aja dalam memilih formasi dan instansi yang tepat gitu sih teman-teman. Mudah-mudahan info ini berguna buat teman-teman yang mau atau lagi mencoba CPNS. Mudah-mudahan rezeki teman-teman semua. Jadi jangan patah semangat, tetap usaha yang terbaik, jangan lupa berdoa gitu. Nanti kembali lagi ke pengalaman aku atau tips and trick aku yang lain ya teman-teman. Masih banyak banget yang mau aku kasih tahu ke teman-teman kayak gitu. Mudah-mudahan ini semua berguna. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.